Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar kembali dihadang. Lalu setelah gontok-gontokan untuk waktu yang singkat, sosok yang bernama Su Huan pada saat ini menjadi sangat marah. Su Huan memerintahkan pria yang bernama Su Deng dan Ce Yi untuk menghabisi kelompok Xiaoyan. Meskipun alam iblis keabadian akan memberikan hukuman kepada mereka, Su Huan akan mengambil semua tanggung jawab tersebut. Wajah Su Huan di balik kecantikannya pada saat ini terlihat berubah menjadi garang dan terlihat jelek. Sementara itu di sisi lain, meskipun jumlah budak dewa yang pada saat ini dimiliki oleh Su Huan tidak banyak, namun totalnya ada berkisar antara belasan sosok. Kekuatan dari sosok-sosok ini juga tidak lemah, dan di antara belasan sosok ini ada satu orang langkah ke-6, ada dua orang langkah ke-5 dan ada beberapa langkah pertama serta puncak dogat bintang 9. Dalam hal kekuatan total dari kelompok mereka tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan kelompok Liu Zong sebelumnya. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah mereka dengan ekspresi kecewa. Xiaoyan pada saat ini juga melirik ke arah dua sosok yang bernama Su Deng dan Ce Yi yang baru saja diperintahkan oleh Su Huan. Tidak satu pun di antara mereka yang memiliki kekuatan yang kuat, mereka hanya berada di langkah ketiga dan sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Su Huan. Su Huan sendiri pada saat ini berada di langkah keempat keabadian kaisar. Namun meskipun begitu, tampaknya kekuatan dari pertempuran antara para Daozi ini tidak lagi bergantung pada diri mereka masing-masing. Pertempuran akan bergantung pada para budak dewa yang mereka miliki yang lebih kuat dari pemiliknya. Di bawah kendali dari segel budak, para budak dewa pada dasarnya tidak lagi berani melawan. Karena selama tuan mereka memiliki pemikiran, maka mereka akan bisa langsung dilenyapkan. Para budak dewa ini juga tampaknya bersemangat begitu mereka menerima perintah dan menetap ke arah Zonggu dengan penuh niat membunuh. Sementara itu Su Deng pada saat ini segera berkata bahwa Zonggu benar-benar terlalu arogan. Dirinya ingin melihat bagaimana dirinya bisa memecahkan kebuntuan ini. Begitu kata-katanya selesai terdengar, pada saat ini sosok dengan langkah ke-6 seketika melesat maju. Tubuh pria tersebut memiliki kisaran tinggi antara 3 meter, ada banyak otot yang kuat di tubuhnya, dan pada saat ini sosoknya mengepalkan tinjunya menatap langsung ke arah kelompok Zonggu. Melihat pergerakan ini, Jin Dongming pun segera memegang pisau hitam dan langsung melesat menuju ke arah sosok tersebut. Jin Dongming pada saat ini sama sekali tidak ragu karena dirinya memiliki pendukung yang sangat kuat di belakangnya. Namun yang membuat Jin Dongming sedikit ragu adalah dirinya tidak tahu kapan Xiaoyan akan mengambil tindakan. Sementara itu Zonggu yang berada di kompas pada saat ini segera berbisik kepada Xiaoyan secara perlahan. Zonggu berkata bahwa senior telah membunuh Liu Zong, oleh karena itu kali ini beri saja mereka pelajaran. Menurut Zonggu akan lebih baik jika mereka tidak menonjolkan diri. Jika tindakan mereka ini menarik perhatian para tetua, maka akan sangat merepotkan jika mereka diselidiki secara menyeluruh. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zonggu, Xiaoyan segera menghadap ke arah Zonggu dan menangkupkan tangannya. Xiaoyan lanjut berbicara dengan keras agar tuan pada saat ini memberi Yan Xiao perintah. Zonggu sedikit tertegun mendengar kata-kata ini, tetapi dirinya segera menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Sementara itu Su Huan dan yang lainnya pada saat ini masih belum mengambil tindakan kepada Zonggu. Mereka tampak meremehkan kemampuan dari kelompok yang dimiliki oleh Zonggu. Selain itu sesungguhnya tujuan mereka juga pada saat ini bukanlah untuk menghabisi Zonggu. Lagi pula bagi mereka, jika mereka menghabisi Zonggu, mereka mungkin akan benar-benar menimbulkan permasalahan. Mereka pada saat ini hanya menatap dan menunggu Zonggu yang akan segera mengambil tindakan. Sementara itu Zonggu yang masih tetap terlihat tenang pada akhirnya mulai berteriak kepada mereka. Zonggu berkata sebaiknya Su Huan dan yang lainnya pada saat ini pergi dari tempat ini. Jika tidak, mereka jangan menyalahkan Zonggu karena Zonggu bertindak kejam. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zonggu,
Su Huan pada saat ini seketika tertawa. Sosoknya lanjut berkata sepertinya Zonggu pada saat ini telah sangat ketakutan, dirinya bahkan sudah mulai berbicara banyak omong kosong padahal mereka belum mengambil tindakan. Sebaiknya pada saat ini Zonggu menyerahkan tahanan dewa miliknya kepada mereka, dengan begitu maka mereka akan masih memiliki kesempatan di masa depan untuk bertemu dengan baik-baik saja. Su Deng dan Cai Yi juga pada saat ini sama-sama meledek dengan ekspresi sinis kepada Zonggu. Mereka juga menatap ke arah Jin Dongming yang pada saat ini telah ditahan oleh langkah ke-6 milik mereka. Hanya tersisa Xiao Yan yang pada saat ini terlihat sedikit melangkah maju di udara. Begitu melihat Xiao Yan, mereka berdua pada saat ini masih tersenyum sinis dan meledek Zonggu. Su Deng pada saat ini melambai dan bertanya apakah ini adalah langkah kelima. Seharusnya tidak menjadi permasalahan bagi budak yang dimiliki oleh mereka untuk menyelesaikannya. Begitu perkataannya terdengar pada saat ini 3 orang langkah kelima segera mendekat menghampiri Xiao Yan. Su Huan di sampingnya juga kembali berbicara apakah Zonggu pada saat ini benar-benar tidak ingin menyerah. Zonggu pada saat ini terdiam sementara Xiao Yan segera menginjakkan telapak kakinya. Ketiganya pada saat ini merasakan adanya kilatan petir di depan mata mereka. Namun sosok Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menghilang dan begitu Xiao Yan muncul, Xiao Yan sudah berada tepat di depan wanita bernama Su Huan. Tinju Xiao Yan juga tiba-tiba menegang. Ekspresi Su Huan berubah drastis dan sosoknya seketika berteriak sambil melesat mundur. Su Huan pada saat ini melesat dengan cepat menghindari tinjuk yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Namun tentu saja kecepatan Xiao Yan pada saat ini jauh lebih cepat daripada kecepatan Su Huan. Perisai cahaya pada akhirnya segera muncul di depan Su Huan dan dirinya mencoba menahan tinju dari Xiao Yan. Namun perisai cahaya yang tipis ini benar-benar tidak mampu menghadapi serangan tinju Xiao Yan. Perisai ini langsung runtuh dan tinju Xiao Yan langsung mengenai Su Huan. Su Huan mendengus dan segera terlempar mundur mengeluarkan seteguk besar darah. Sebelum ketiga pria ini mendekat, telapak tangan Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba terulur dan mencekik leher Su Huan dengan erat. Xiao Yan pun segera berkata bahwa selama mereka berani mengambil tindakan, tubuh Su Huan akan meledak menjadi abu yang berterbangan dalam sekejap. Jika dirinya tidak percaya maka dirinya pada saat ini bisa mencobanya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, 3 orang langkah kelima ini pada akhirnya tidak berani mengambil tindakan. Sementara itu ekspresi Su Deng dan Cai Yi di kejauhan seketika berubah drastis. Keduanya pada saat ini berteriak dengan tergesa-gesa memerintahkan Zonggu untuk menarik Xiao Yan pergi. Jika tidak Zonggu pada saat ini benar-benar akan berakhir dengan kematian. Zonggu pada saat ini segera tersenyum dingin dan berkata bahwa jika didengar dari nada bicara mereka, tampaknya pada saat ini seolah-olah Zonggu lah yang sedang diancam. Su Deng dan Cai Yi pada saat ini mengangkat tangan dan anak buah mereka seketika mundur. Sosoknya lanjut berkata sebaiknya Zonggu pada saat ini melepaskan Su Huan dan biarkan permasalahan ini berlalu. Zonggu pada saat ini masih tersenyum dingin dan berkata bahwa dirinya pada saat ini tentu saja tidak mungkin menyerah. Setelah apa yang mereka lakukan, bagaimana mungkin Zonggu pada saat ini memutuskan untuk mundur? Selain itu, tidakkah mereka penasaran dengan tahanan siapakah yang pada saat sebelumnya Zonggu ambil? Begitu selesai berbicara, Zonggu segera mengeluarkan token di tangannya yang bernama Liu Zong. Begitu melihat hal ini, ekspresi kedua pria itu pun langsung berubah pucat. Keduanya tanpa sadar bertanya apakah Zonggu telah mencuri token milik Liu Zong. Zonggu menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya tidak melakukan hal ini. Justru Liu Zong lah yang telah merampok Zonggu, sama seperti tindakan mereka. Dirinya menindas orang lain dan ingin mencuri token serta tawanan miliknya dan konflik tidak bisa dihindari. Namun sungguh sangat disayangkan Liu Zong tidak cukup kuat hingga pada akhirnya berhasil dihabisi oleh kelompok Zonggu. Mendengar hal ini, Su Deng dan Cai Yi langsung tidak berani melakukan kesalahan apapun.
Bahkan cara mereka memandang Zonggu pada saat ini seketika berubah. Yi pun segera menangkupkan tangannya ke arah Zonggu dan berkata bahwa mereka benar-benar telah bertindak ceroboh kali ini. Mereka berdua di sini untuk meminta maaf kepada Zonggu Daozi. Melihat mereka tidak memiliki dendam yang mendalam di masa depan, mengapa permasalahan ini tidak diselesaikan begitu saja? Zonggu pada saat ini tersenyum dan menganggukkan kepalanya dan berkata jika begitu permasalahannya maka berikan Zonggu semua yang telah dirinya tangkap dan berikan Zonggu kompas baru sebagai imbalan. Menurut Zonggu kompas milik Su Huan ini sangat bagus dan dirinya benar-benar menginginkannya. Su Deng dan Yi pada saat ini tiba-tiba saling menatap dengan ekspresi kemarahan setelah mendengar perkataan Zonggu. Keduanya lanjut menatap ke arah Zonggu dan mereka pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Yi pada saat ini sambil tersenyum pahit berkata bahwa bukankah hal ini akan menyulitkan mereka berdua? Mereka berhasil menangkap ratusan dari para dewa ini dengan susah payah dan mengambil resiko yang besar. Bagaimana jika pada saat ini mereka memberikan setengahnya kepada Zonggu? Zonggu sedikit tersenyum dan berkata jika begitu permasalahannya, bagaimana jika mereka pada saat ini berusaha untuk menyelamatkan nyawa mereka masing-masing? Xiao Yan melihat ekspresi keduanya yang pada saat ini terlihat menggertakkan gigi. Xiao Yan merasakan adanya sesuatu yang aneh. Mereka memang tampak terlihat sangat peduli dengan wanita yang dicekek oleh Xiao Yan. Tetapi kenyataannya mereka memanfaatkan satu sama lain karena jika Su Huan mati mereka juga akan mati. Tepat ketika mereka berdua saling memandang sosok langkah keenam pada saat ini bergerak dan berniat untuk langsung mengendalikan Zonggu seperti Xiao Yan. Pedang panjang pada saat ini segera langsung menuju ke arah Zonggu. Jin Dongming yang berniat untuk menghentikannya pada saat ini segera ditahan oleh belasan sosok di hadapannya. Jika dilihat dari tindakan sosok langkah keenam ini tampaknya tidak ingin mengendalikan Zonggu sama seperti Xiao Yan. Tampaknya mereka berniat untuk melenyapkan Zonggu secara langsung. Mereka tahu selama Zonggu mati maka budak di bawah Zonggu benar-benar akan ikut dihancurkan. Setelah tanda budak diaktifkan tidak akan ada di antara mereka yang bisa melarikan diri. Langkah keenam ini pun segera mengayunkan pedangnya ke udara dan energi pedang menyapu dengan tinggi ribuan meter. Kekuatan pedang ini juga benar-benar sangat kuat dan tidak mungkin bagi Zonggu untuk bisa menerimanya. Mata Su Deng dan Yi juga sangat dingin dan tegas begitu menatap ke arah serangan yang melesat ke arah Zonggu. Mereka hanya perlu membunuh Zonggu untuk memecahkan situasi pada saat ini. Semua ini secara alami terlihat juga oleh Su Huan di kejauhan yang dicekik oleh Xiao Yan. Namun mereka pada akhirnya tidak menyadari bahwa sosok Xiao Yan yang menahan Su Huan tiba-tiba menghilang dan dalam waktu sekejap. Sementara itu energi pedang yang menyebar ribuan meter ini benar-benar telah berada di hadapan sosok Zonggu. Namun begitu serangan ini hendak mengenai Zonggu, bayangan besar tiba-tiba muncul di udara dan barulah setelah bayangan tersebut berangsur-angsur mengeras mereka dapat melihat dengan jelas ada bayangan kaki yang sangat besar. Bayangan kaki ini seketika memadat di atas Zonggu dan menghalangi semua energi pedang yang kuat yang menyebarkan Zonggu. Ketika Su Deng dan Yi melihat hal ini tiba-tiba angin dingin juga bertiup di belakang mereka. Mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres tetapi terlambat bagi mereka untuk melakukan tindakan. Dua benturan dengan suara teredam pada saat ini seketika terdengar dengan kedua tubuh yang langsung melesat. Suara retakan juga keluar di tubuh mereka dengan tulang belakang keduanya yang hancur. Tubuh mereka terlempar ke belakang dari dikompas dengan seteguk besar darah yang keluar bersama dengan organ dalam yang hancur. Meskipun pukulan ini tidak membunuh mereka tetapi tetap saja mereka pada saat ini terluka parah. Saat ini semua orang juga tertarik dengan pertempuran yang ada tidak jauh dari mereka. Sementara itu kedua sosok yang terlempar mundur pada saat ini seketika buru-buru menstabilkan tubuh masing-masing. Mereka menatap ke arah sosok yang menghantam mereka yang ternyata adalah klon dewa asli milik Xiao Yan.
Keduanya pada saat ini benar-benar mengerutkan kening dan mereka tidak menyangka bahwa mereka akan bisa diserang seperti ini. Sementara itu di kejauhan sosok langkah ke-6 juga tampak tidak puas dengan serangannya yang berhasil ditahan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum karena Xiao Yan baru mengeluarkan langkah kelima dari teknik 7 langkah mengejutkan para dewa. Bersamaan dengan dua serangan yang saling menghancurkan di udara, sebuah teriakan juga tiba-tiba terdengar dari kejauhan dan teriakan ini berasal dari Su Huan. Su Huan dengan keras segera berteriak ketika memerintahkan para prajurit mereka untuk mundur. Mendengar omelan Su Huan, langkah ke-6 pun berhenti dan hanya menatap ke arah Xiao Yan dengan galak dan hanya bisa mundur. Su Huan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa mereka akan terjatuh dalam situasi seperti ini, terlebih lagi begitu melihat Su Deng dan yang terluka parah. Su Huan memahami bahwa budak dewa milik Zonggu ini cukup kuat. Su Huan pada akhirnya memasang ekspresi memohon di wajahnya dan terlihat menyedihkan ketika berbicara kepada Zonggu. Su Huan berkata bahwa semuanya akan seperti apa yang dikatakan oleh Zonggu. Semua tangkapan milik mereka adalah milik Zonggu dan bisakah Zonggu melepaskan mereka? Mata Zonggu terlihat dingin dan Zonggu pada saat ini tentu saja tidak berniat untuk melepaskan mereka. Zonggu pada saat ini menginginkan hal lain mengingat mereka benar-benar terlalu banyak bertindak. Zonggu pada akhirnya segera berkata bahwa hal itu tidak bisa dilakukan pada saat ini. Jika mereka ingin lepas dari permasalahan ini maka selain tangkapan dan kompas milik Su Huan, dirinya juga pada saat ini ingin semua pil keberuntungan yang mereka miliki. Su Huan pada saat ini menatap ke arah Zonggu yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dirinya pada saat ini tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Zonggu. Su Huan tanpa ragu-ragu segera mengikuti apa yang dikatakan oleh Zonggu. Sosoknya lanjut berkata bahwa dirinya hanya memiliki 5 di sini dan dirinya akan memberikan semuanya kepada Zonggu. Di sisi lain setelah Su Deng dan Che Yi dipukul dengan keras mereka juga tidak lagi berani mengambil tindakan. Mereka juga tahu bahwa mereka lemah daripada Su Huan. Mereka pada akhirnya segera mengikuti pergerakan Su Huan dan berkata bahwa ini adalah pil keberuntungan mereka dengan total 10 buah. Zonggu pada akhirnya segera menerima pil keberuntungan dan kompas Su Huan serta langsung menyeret semua tahanan dewa milik mereka. Zonggu juga pada saat ini segera berteriak bahwa penangkapan mereka seharusnya bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Penangkapan ini tidak bisa bergantung pada perampokan terhadap sesama Daozi. Jika Zonggu mengetahui bahwa mereka melakukan hal ini lagi di masa depan, bahkan jika Zonggu harus menerima hukuman dirinya pasti akan menghabisi mereka. Begitu selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya segera berdiri di kompas baru, begitu juga dengan klon dewa asli yang langsung menyatu di bayangan Xiao Yan. Jin Dongming juga pada saat ini berdiri di belakang Zonggu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segel budak di leher mereka sepertinya tidak membuat ketiganya pada saat ini curiga. Zonggu pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya akan segera pergi dari tempat ini. Begitu sosoknya selesai berbicara mereka pada akhirnya segera bergegas sambil membawa 3 bola cahaya. Penampilan Zonggu ini secara alami mengejutkan sosok-sosok yang berada di sekitar. Terdapat banyak perbincangan di sekitar dengan mereka yang bertanya-tanya siapakah sesungguhnya Daozi ini. Dirinya sebenarnya menyeret beberapa bola cahaya pada waktu yang bersamaan. Selain itu dirinya tampak mengenali sosok ini yang sering kembali dengan tangan kosong. Sepertinya sosok ini juga telah lama terjebak di langkah kedua keabadian Kaisar. Banyak sosok pada saat ini terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Zonggu Daozi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam mengikuti pergerakan dari Zonggu. Kompas yang dinaiki oleh Xiao Yan perlahan melaju ke dalam kabut ungu dan matahari merah mulai terlihat. Selain itu ada istana-istana megah yang bermunculan silih berganti.
Tidak hanya di darat bahkan di udara kemanapun sosok Xiao Yan memandang selalu ada istana-istana yang tampak terlihat indah. Begitu Xiao Yan memasuki area ini Xiao Yan juga bisa mendengar ada banyak suara menderu kencang. Jumlah orang di sini melebihi imajinasi dari Xiao Yan. Xiao Yan melihat ke sekeliling dengan tampak takjub sementara Zonggu pada saat ini segera berbicara kepada Xiao Yan. Zonggu berkata sebaiknya senior pada saat ini mengikuti Zonggu pergi ke kuil aura budak dewa. Setelah menyerahkan tahanan dewa barulah mereka akan bisa menukar poin kontribusi. Xiao Yan pada saat ini menoleh ke arah Zonggu dan berkata bahwa mulai sekarang panggil Xiao Yan dengan nama Yan Xiao. Sekarang Zonggu adalah tuannya dan Xiao Yan adalah pelayan. Zonggu pada saat ini sedikit tertegun sebelum akhirnya Zonggu hanya bisa mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Zonggu mengetahui apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Xiao Yan dan Zonggu hanya bisa menerimanya. Pada akhirnya Zonggu segera memimpin Xiao Yan dan Jin Dongming sambil menyeret 3 bola cahaya bergegas maju. Di bawah tatapan banyak pasang mata yang terkejut pada akhirnya mereka tiba di aula budak dewa yang disebutkan oleh Zonggu. Istana ini berbentuk seperti belahan bumi, ukurannya cukup besar dan ketika Zonggu sampai di depan aula, seseorang segera mengambil alih bola cahaya yang baru saja dibawa oleh Zonggu. Pada saat ini di depan aula utama seorang wanita yang terlihat anggun juga datang perlahan ke arah Zonggu. Sosoknya memegang sepotong batu giok di tangannya dan seperti sedang merekam sesuatu. Sosoknya lanjut berkata bahwa tampaknya Zonggu Daozi memiliki panen yang cukup bagus. Zonggu tersenyum lembut melihat sosok wanita yang muncul di hadapannya. Zonggu lanjut berkata bahwa dirinya sudah lama sekali tidak bertemu dengan Yu Daozi dan tampaknya Yu Daozi benar-benar menjadi semakin cantik. Wanita bernama Yu hanya sedikit mengerutkan bibirnya ketika mendengar perkataan Zonggu. Ekspresinya masih tidak banyak berubah, mungkin karena dirinya selalu meremehkan Zonggu karena kekuatannya yang lemah. Xiao Yan juga bisa mengetahui hal ini karena Xiao Yan menyadari dengan jelas bahwa setelah seseorang berada di atas langkah kelima, barulah orang tersebut akan dikatakan sebagai orang kuat di tingkat keabadian kaisar. Sementara itu setelah mereka menunggu sejenak pada saat ini seseorang segera menyerahkan sepotong batu giok kepada Yu. Mata indahnya seketika mengamati potongan batu giok dan tiba-tiba bola matanya melebar, tubuhnya juga sedikit bergetar tanpa sengaja dan sosoknya pada saat ini bergumam bahwa ini adalah 2 langkah ke-9, 5 langkah ke-6, 12 langkah ke-3 dan beberapa langkah pertama keabadian kaisar. Begitu selesai bergumam Yu menarik nafas dan bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, dirinya pada saat ini benar-benar terlihat dipenuhi dengan keterkejutan. Sosoknya lanjut bergumam bahwa sudah lama sekali dirinya tidak melihat panen yang seperti ini, bahkan Jin Chang sudah lama tidak menangkap langkah ke-9 keabadian kaisar. Zonggu pada saat ini berkata sambil tersenyum bahwa Jin Chang Daozi mungkin hanya kurang beruntung, kekuatannya juga layak menjadi yang terbaik dan terkuat di antara para Daozi, sementara Zonggu pada saat ini hanya benar-benar beruntung bisa mendapat hal tersebut. Apa yang dikatakan oleh Zonggu ini meskipun terdengar seperti kalimat sederhana tetapi hal ini masih mengejutkan semua orang di depannya. Begitu dirinya selesai berbicara seseorang perlahan keluar dari istana budak dewa. Orang ini mengenakan mahkota emas dengan jubah sutra yang juga berwarna emas. 2 sosok mengikutinya di belakang dan melihat kemunculan 3 sosok tersebut jantung Xiao Yan tergerak. Momentum 3 orang ini benar-benar memberikan Xiao Yan rasa penindasan yang kuat. Senyum di wajah Zonggu juga tiba-tiba berhenti pada saat ini dan dirinya segera menangkupkan tangannya ke arah sosok tersebut. Zonggu tersenyum pahit dan berkata bahwa dirinya memberikan salam kepada Jin Chang Daozi. Zonggu sedikit menyesal karena sebelumnya dirinya hanya ingin berpura-pura bersikap tinggi di depan Yu. Dirinya tidak menyangka bahwa Jin Chang juga ternyata ada di aula budak dewa.
Jin Chang pada saat ini tidak mengangkat matanya untuk menatap ke arah Zonggu dan hanya berjalan ke arah Yuyu. Sosoknya lanjut melirik potongan batu giok dan matanya yang awalnya tenang tiba-tiba melebar. Melihat hal itu Zonggu pada saat ini kembali menunjukkan kepahitan di wajahnya. Keringat dingin juga pada saat ini mengucur di dahinya karena dirinya takut akan menyinggung perasaan dari Jin Chang. Sementara itu Jin Chang pada saat ini segera bertanya kepada Zonggu apakah ini yang telah ditangkap oleh Zonggu. Zonggu menangkupkan kembali tangannya dan berkata bahwa itu memang benar. Jin Chang pada akhirnya menatap ke arah Jin Dongming dan Xiao Yan yang berada di belakang Zonggu. Selanjutnya dirinya mengalihkan pandangannya ke arah segel tanda budak yang berada di leher masing-masing. Jin Chang pun seketika berkata bahwa yang satu adalah langkah kelima sementara yang lainnya adalah langkah keenam. Tampaknya kualitas dari kedua segel budak ini cukup bagus. Dirinya bertanya-tanya bagaimana dan di mana dirinya bisa mendapatkan budak seperti ini. Zonggu terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Chang. Dirinya pada saat ini tampaknya benar-benar harus menjabarkan tentang asal-muasal Xiao Yan dan Jin Dongming. Hal ini memang akan sangat sulit untuk dijelaskan dengan jelas, namun Zonggu pada saat ini berpikir bahwa dirinya bisa memberikan alasan yang cukup simpel. Budak dewa tidak terikat pada daozi tertentu. Budak dewa yang dimiliki oleh seorang daozi bisa diberikan kepada daozi lainnya. Zonggu pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa mereka diberikan oleh seorang teman lama. Jin Chang pada saat ini mengerutkan kening dan terus bertanya apakah benar itu diberikan oleh teman lama. Teman lama yang bisa memberikan Zonggu budak dewa seperti ini pastilah orang kuat di alam iblis keabadian. Oleh karena itu bisakah Zonggu pada saat ini memberitahunya nama orang tersebut? Hal ini membuatnya sedikit penasaran karena bagaimana mungkin seseorang bisa dengan mudah memberikan langkah kelima dan langkah keenam kepada daozi lain. Zonggu pada saat ini benar-benar tercengang mendengar apa yang ditanyakan oleh Jin Chang. Zonggu pada saat ini tidak mungkin berbohong. Jika dirinya menyebutkan nama seseorang yang berada di alam ini tentu saja Jin Chang pasti kemungkinan besar akan bisa mengenalinya. Zonggu pada akhirnya menggertakkan giginya dan berkata bahwa dirinya tidak bisa memberitahu nama dari temannya. Hal itu dikarenakan temannya meminta Zonggu untuk jangan membocorkan identitasnya. Ini hanyalah permasalahan ketidaknyamanan dan dirinya berharap Tuan Jin Chang pada saat ini mau memahaminya. Jin Chang pada saat ini sedikit terkejut karena dirinya benar-benar tampak ditolak oleh Zonggu. Sosoknya menatap ke arah Zonggu dengan tatapan dingin sebelum akhirnya bergumam apakah ini benar-benar hanya berdasarkan ketidaknyamanan. Jin Chang lanjut menghela nafas dan bergumam bahwa Zonggu hanyalah langkah kedua keabadian kaisar. Sebaiknya dirinya lebih meningkatkan dirinya sendiri. Zonggu telah beruntung kali ini dan dirinya berharap Zonggu dapat terus meningkatkan keberuntungannya seperti itu di masa depan. Setelah selesai berbicara Jin Chang segera mengembalikan potongan batu giok kepada Yuyu. Dirinya mengambil langkah dan bergegas pergi meninggalkan aula. Zonggu pada akhirnya menghela nafas lega setelah kepergian dari Jin Chang. Namun Zonggu juga sesungguhnya pada saat ini tidak terlalu peduli apakah Jin Chang akan tersinggung atau tidak. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Jin Chang selama mereka berada di alam iblis keabadian. Setelah semuanya berlalu pada akhirnya Yuyu kembali berbicara kepada Zonggu. Sosoknya menjelaskan bahwa menurut statistik budak dewa yang dirinya tangkap kali ini akan dapat ditukar dengan total 50.000 poin kontribusi. Oleh karena itu dirinya pada saat ini akan meminta Zonggu Daozi untuk menunjukkan token miliknya. Zonggu pun mengangguk dan segera mengeluarkan token yang dirinya miliki. 50.000 poin kontribusi pada akhirnya segera ditransfer kepada token milik Zonggu dan token sejumlah ini benar-benar merupakan angka yang luar biasa. Dirinya juga hanya perlu mengumpulkan 10.000 poin kontribusi lagi untuk ditukarkan dengan token iblis keabadian kuno.
Setelah beberapa saat Yu pada akhirnya mengembalikan token Daozi milik Zonggu kepadanya. Zonggu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya begitu dirinya melihat angka yang sangat luar biasa di token miliknya. Selanjutnya Zonggu menekan perasaannya dan segera menangkupkan tangannya ke arah Yu. Zonggu berkata bahwa dirinya berterima kasih kepada Yu Daozi dan dirinya pada saat ini akan pergi. Yu pun mengangguk dan berkata bahwa dirinya akan mendoakan Zonggu Daozi agar terus sukses di masa depan. Zonggu sedikit tersenyum sebelum akhirnya berbalik bergegas keluar. Selanjutnya sosoknya pada saat ini menoleh ke belakang dan mulai berbicara kepada Xiao Yan dan Jin Dongming. Zonggu bertanya haruskah mereka kembali sekarang ataukah pergi ke aula alam Dewa Iblis keabadian. Selain itu Yan Xiao juga dapat menukar poin kontribusinya dengan apa yang dirinya inginkan di aula alam iblis keabadian. Xiao Yan baru saja hendak menjawab tetapi pada saat ini Suyu atau token batu giok yang berwarna biru tiba-tiba membuat gerakan. Hal ini segera membuat Xiao Yan mengerutkan kening dan Xiao Yan segera berkata agar mereka kembali terlebih dahulu. Zonggu pun segera mengerti dan segera mengendalikan menuju ke kediamannya ke sebuah gua tertentu. Dalam waktu singkat mereka pada akhirnya sampai ke gua tempat tinggal dari Zonggu. Tempat ini tidak besar tetapi bersih dan segala sesuatunya ditata dengan baik. Tampaknya Zonggu adalah seorang pria dengan pikiran yang halus dan merawat semua benda yang dirinya miliki. Setelah memasuki gua, Xiao Yan pada saat ini langsung berbicara kepada mereka berdua bahwa mereka bisa menunggu di luar gua. Mereka tidak boleh masuk ke dalam gua tanpa perintah dari Xiao Yan. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk keluar tanpa perintah Xiao Yan. Mereka pada saat ini terlihat sedikit bingung tetapi mereka hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan segera duduk bersila mengeluarkan batu giok khusus atau Suyu dan jiwa Xiao Yan seketika memasuki token giok. Perasaan aneh kembali menyelimuti Xiao Yan dan Xiao Yan pada akhirnya kembali berdiri di atas platform dengan bertuliskan angka 9. Pada saat ini 8 sosok lainnya sudah berada di tempat masing-masing dan Xiao Yan adalah orang terakhir yang masuk. Yi atau 1 pada saat ini berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya berpikir 9 tidak akan datang ke pertemuan kali ini. Xiao Yan pun segera meminta maaf kepada semuanya dan berkata bahwa Xiao Yan sedang berlatih di luar dan Xiao Yan memiliki beberapa permasalahan hingga pada akhirnya sedikit tertunda. Semua orang mengangguk sementara Yi pada saat ini segera kembali berkata karena semua orang telah berada di sini maka rapat akan segera dimulai dengan ditemani secangkir kopi di gubuk Budayanti.